Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuna Anggraena dari kelas 11 RPL 1. Di sini saya akan menceritakan tentang tindakan Jepang terhadap Indonesia pasca kemerdekaan Indonesia dan tujuan sebenarnya Jepang terhadap Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945, Jepang yang saat itu baru saja menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, berada dalam posisi sebagai pasukan pendudukan yang kalah perang. Meski sudah tidak lagi berkuasa secara politik, Jepang masih memiliki kekuatan militer di Indonesia dan tetap memegang peran penting dalam masa transisi sebelum sekutu datang. Sikap dan tindakan Jepang setelah kemerdekaan Indonesia sangat dipengaruhi oleh perintah sekutu dan keinginan mereka untuk menjaga ketertiban. Secara umum, Jepang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia secara resmi. Mereka menolak menyerahkan kekuasaan kepada Republik Indonesia karena terikat pada perintah sekutu untuk mempertahankan status quo. Jepang tetap menjaga fasilitas penting seperti stasiun, gudang senjata, dan pelabuhan, serta mencegah rakyat mengambil alih kekuasaan secara sepihak. Dalam beberapa kasus, Jepang bahkan menangkap dan menahan aktivis kemerdekaan yang dianggap membahayakan stabilitas. Tujuan sebenarnya Jepang selama dan setelah pendudukan Indonesia bukanlah membebaskan Indonesia, melainkan lebih kepada kepentingan strategis mereka sendiri. Selama masa penjajahan tahun 1942 sampai 1945, Jepang mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja Indonesia untuk mendukung perang mereka di kawasan Asia Pasifik. Mereka juga menyebarkan propaganda, yaitu kemakmuran bersama Asia Timur Raya, yang bertujuan menggantikan pengaruh Barat. Namun, pada kenyataannya, Indonesia tetap dijadikan sebagai koloni. Setelah menyerah kepada sekutu, Jepang berusaha menghindari kekacauan dan pemberontakan dengan tetap menjalankan perintah untuk menjaga keamanan sampai pasukan sekutu tiba. Mereka tidak secara langsung menekan perjuangan kemerdekaan, tetapi juga mereka tidak mendukungnya secara terbuka. Hal ini dilakukan untuk menjaga kehormatan dan menghindari hukuman dari sekutu karena dianggap gagal menjaga ketertiban. Meskipun demikian, beberapa kebijakan Jepang sebelum proklamasi, seperti pembentukan organisasi PETA, BPUPKI, dan PPKI, secara tidak langsung membuka jalan bagi tumbuhnya nasionalisme dan mempercepat proses kemerdekaan Indonesia. Momen itu menunjukkan bahwa rakyat dan tokoh Indonesia sangat mencintai tanah air dan siap mengambil alih nasib bangsanya sendiri. Maka, pelajaran yang bisa kita ambil adalah cinta tanah air dan semangat kemerdekaan. Kita sebagai generasi muda harus menghargai perjuangan itu, salah satunya dengan belajar sungguh-sungguh dan menjaga persatuan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.